Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Volume Up. Di video kali ini saya akan melanjutkan part kedua dari film Kalashnikov tahun 2020. Untuk kalian yang belum menonton part pertama, saya saranin tonton dulu part tersebut agar kalian tak bingung, dan saya sudah siapkan cardnya di atas. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut. Seperti biasa sebelum mulai, bumper dulu. Saat pengumuman, ternyata desain senjata Kalashnikov kalah dalam kontes dan ia pun nampak sedikit sedih. Saat akan berkemas pulang, pimpinan yang ada di sana memberikan semangat kepadanya dan memberitahu kalau beberapa bulan lagi ada kontes desain senapan mesin. Sepulangnya di Kazakhstan, Kalashnikov menemui Jenderal Kurbaktin. Ia menyuruh Kalashnikov untuk tidak menyerah karena ia akan kembali mengirim Kalashnikov untuk mengikuti kontes senapan mesin. Malam harinya, Kalashnikov ditemani Andrei mulai menggambar rancangan senapan mesin ciptaannya. Keesokan harinya, rancangan mesin itu mulai dibuat. Setelah selesai, senapan tersebut mulai diuji coba. Kalashnikov dan Andrei nampak puas dengan hasilnya. Singkat cerita, Kalashnikov pun kembali ke Golutpin untuk mengikuti kontes. Hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Katya. Ia mengajaknya untuk jalan-jalan berkeliling. Karena terlalu asik, mereka tak sadar kalau hujan segera datang. Alhasil, mereka pun basah kuyup. Momen tersebut membuat Katya dan Kalashnikov semakin dekat. Beberapa hari kemudian, pengujian pun tiba. Semua senapan mesin peserta diuji coba. Akan tetapi, di saat pengumuman, semua peserta terkejut karena tak ada satupun sampel senapan mesin diterima untuk diproduksi karena tak memenuhi persyaratan teknis. Kalashnikov pun kembali kecewa dan menemui dokter untuk meminta surat rekomendasi agar ia bisa kembali berperang di garis depan. Dokter pun menolaknya karena kondisi lengannya yang belum pulih. Setelah keluar dari ruangan dokter, Kalashnikov ditemui oleh Sudayev dan mengatakan kalau ia sudah melihat desain senjata Kalashnikov yang pertama dulu. Sudayev melihat ada potensi di sana dan menyuruh Kalashnikov untuk mengembangkannya di Golutpin ini, serta ia bersedia membantu Kalashnikov. Malam harinya, Kalashnikov yang mulai putus asa teringat masa kecilnya di pedesaan. Di keesokan harinya, Kalashnikov pergi ke rumah Katya untuk memperbaiki lampu di rumahnya. Di hadapan ibunya, Kalashnikov mengungkapkan niatnya untuk menjadikan Katya sebagai istri karena ia sangat mencintainya. Hari pun berjalan dengan cepat saat bekerja di Golutpin. Semua orang dikejutkan oleh sebuah kabar bahwa pihak Rusia berhasil memenangkan peperangan. Mereka pun bersorak gembira, semua orang pun merayakannya. Namun bagi Kalashnikov, kemenangan ini menandakan kalau karirnya sudah berakhir. Pada keesokan harinya, Kalashnikov menemui pimpinan Golutpin dan menanyakan nasib senjata yang mereka kembangkan setelah Rusia memenangkan perang. Pimpinan pun memberitahukan kalau mereka masih mendapatkan perintah untuk terus mengembangkan senjata yang modern untuk kemajuan militer Rusia. Kalashnikov pun memulai bekerja merancang senjata modern rencananya yang bernama AK agar semakin sempurna. Saat sedang bekerja, Kalashnikov ditemui oleh Sudayev dan memberitahukan beberapa bulan lagi ada kontes mengembangkan senjata rifle jenis baru. Dia rasa AK milik Kalashnikov cocok mengikutinya. Singkat cerita, pada tahun 1947 Kalashnikov sampai di pabrik senjata Kaurov untuk mengikuti kontes senjata rifle. Di sana, ia ditemui oleh Zaitsev yang akan membantunya selama ada di sana. Zaitsev mengantarkan Kalashnikov ke tempat kerjanya. Kalashnikov pun memulai pekerjaannya untuk menyempurnakan senjata AK miliknya. Singkat waktu, senjatanya pun jadi dan Kalashnikov penasaran ingin mengetesnya. Kalashnikov pun membawanya ke tempat pengetesan. Namun di sana, ia malah diusir karena di sana sedang ada pengujian senjata milik Degtyaryov. Kalashnikov pun meminta izin kepada atasan pabrik, namun ia tetap tak diizinkan karena jatah uji cobanya masih lama. Kalashnikov yang tak sabar membawa senjatanya ke belakang pabrik. Ia pun mengujinya di sana dan apa yang dilakukannya ini mengundang keributan. Beberapa petugas pun datang dan menangkap Kalashnikov, namun ia malah tertawa karena merasa puas dengan hasilnya.
Pemilik pabrik yaitu kamera Degtyario pun memanggil Kalashnikov untuk menghadapnya. Di dalam ruangannya, ia mengungkapkan bahwa ia masih mengingat Kalashnikov yang dulu pernah mengikuti kontes dan kalah dari Sudayev. Degtyario mengatakan ingin melihat hasil desain dari senjata milik Kalashnikov dan ia berjanji tidak akan mencuri desainnya. Mereka berdua kemudian pergi ke tempat kerja Kalashnikov. Kemudian Kalashnikov menunjukkan desain AK miliknya di hadapan Degtyario. Degtyario kemudian mengambil dan merakitnya. Dia bisa merakitnya dengan mudah. Tanpa kita duga, Degtyario menyuruh anak buahnya untuk menarik semua desain senjata miliknya dari kontes dan memusnahkannya karena menurutnya desain miliknya kalah jauh jika dibandingkan dengan desain AK milik Kalashnikov ini. Kalashnikov pun kaget mendengarnya. Waktu penjurian pun tiba. Senjata rifle yang pertama diuji mengalami kendala saat dicelupkan ke dalam air. Senjata kedua macet setelah diberi pasir. Kini giliran senjata milik Kalashnikov. Setelah dicelupkan ke dalam air, senjata itu masih berfungsi dengan baik. Begitupun setelah dipendam dalam pasir, senjata itu masih mudah digunakan. Kalashnikov kemudian pulang ke Golodpin menemui istrinya. Ia memberitahu kalau ia menang dan senjata AK miliknya akan diproduksi massal. Katya pun bahagia mendengarnya. Ia juga memberitahu Kalashnikov kalau ia saat ini sedang hamil. Kalashnikov pun semakin bahagia mendengarkannya. Di hari berikutnya, Kalashnikov menemui Marshal Artillery untuk mendapatkan penghargaan setelah menciptakan senjata otomatis modern yang sangat mudah dan praktis digunakan saat berperang. Setelah memberikan penghargaan, Marshal menyarankan Kalashnikov untuk mengambil cuti dan berlibur ke kampung halamannya. Kalashnikov pun menuruti dan berlibur ke kampung halamannya, mengajak keluarga barunya. Tamat. Bagaimana, luar biasa bukan? AKM adalah salah satu senjata mematikan. Di akhir hayatnya sendiri, Kalashnikov juga menuliskan surat yang berisikan pertanyaan apa yang menyebabkan kematian, senjata atau orang yang menggunakan senjata itu. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan film Kalashnikov tahun 2020. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Volume Up. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.